Eh, Mamang Kiai yang dimuliakan oleh Allah, tadi sebenarnya sudah lengkap ya apa yang disampaikan oleh Mang Kiai Mang Kiai Ayib, lebih memperjelas lagi ditambah dengan ada dua jenis lagi pandangan mata hati itu ya, yang itu sebaiknya jangan. Nah, eh, ngomong yang dimuliakan oleh Allah, yang jangan itu mata hati seperti yang dimiliki oleh Abu Jahal. Beliau berkumpul bersaudara dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, tapi karena pandangan mata hatinya sudah uh, masuk dalam masdudatul bashir, tertutup mata hatinya, maka dia tidak mau ya, padahal tahu dia bahwa Rasulullah itu benar, itu tahu ya. Bahkan Abu Jahal itu pernah menyatakan begini, saking takaburnya ya, merasa dirinya lebih baik dibanding para budak-budak, karena dia ningrat, budak itu di level terendah dari manusia ya. Muhammad, tolonglah, ya, nyebut kepada Nabi Muhammad masih keponakan ya dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya. Muhammad, adakanlah pengajian khusus untuk kami kaum ningrat. Nah, dengan menyatakan begitu sebenarnya Abu Jahal itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar ya. Ya tidak dituruti oleh Rasulullah. Nah, yang kita perlu kembangkan adalah tiga bentuk basyirah. Su'aul basyirah, ini untuk lil amatis syalikin, untuk yang sedang syalik ya. Aulil mubtadiin, untuk yang permulaan. Mungkin kita lah ini ya, masuk di su'aul basyirah. Mata hatinya sudah punya cahaya. Nah, mari kita sama-sama berusaha ke ainul basyirah. Ini kepada khossatus salikin ya, salik yang khusus atau mutawasitin yang pertengahan. Ini disebutkan bagian dari orang-orang yang di tengah perjalanan. Nah, kadang-kadang kita juga merenung berpikir kita posisi di mana? Apakah kita orang yang permulaan, su'aul basirah, atau ainul basirah, yang mutawasitin, yang pertengahan. Nah, mudah-mudahan kita setidaknya ada di dua inilah. Dan mudah-mudahan Allah paring hakul basirah, kedudukan yang tertinggi ya. Orang yang wasili, yang sudah sampai perjalanannya kepada tujuan. Nah, usahakan kita minimal ada di kedudukan su'aul basirah. Ini tahap yang hatinya sudah punya cahaya. Jangan sampai kita kepada masdudatul basirah, apalagi fasadu au mautul basirah, mati mata hatinya. Jangan sampai tertutup, jangan sampai mati mata hatinya. Selanjutnya dikatakan fa'ammal ladzi bihi syu'aul basyirah au nurul akli awil ilmi awil yakin yang kasyifu lahu qurbuhu ta'ala minhu. Adapun orang-orang yang pada diri orang itu ada level pertama ya, su'aul basyirah. Orang-orang yang mempunyai cahaya akal atau ilmu atau cahaya keyakinan. Sudah terbuka bagi dia dekatnya dengan Allah Ta'ala. Ini Mas Yatno mungkin kita perlu mempraktekkan, saya sendiri juga perlu mempraktekkan yang seperti ihsan ya.
U'budullaha ka'annaka taro. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan kita menyaksikan Allah. Fa'ilam yarah, apabila fa'ilam taroh, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yarah, sadarilah bahwa fa'innahu yarah, sadarilah bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, ini mungkin yang perlu kita latihkan ya. Nah, dalam tahap ini, inilah yang mungkin kita perlu. Kenapa mungkin ya? Saya merasa bahwa kita perlu guru mursyid itu. Nah, sekarang kan kita sedang mempelajari posisinya, mempelajari teks-teks yang mengarahkan kita kepada ini loh tahapan-tahapannya. Tapi bagaimana mengarah kita ke situ? Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya, dari Mang Kiai Ayib, Mang Kiai Hartoni, dari Mang Kiai Andi, dari Mas Yatno, bahkan dari teman-teman yang lain yang ikut pengajian, dulur-dulur yang lain ikut pengajian. Mudah-mudahan kita suatu saat ditemukan dengan guru mursyid ya yang cocok, yang memang mengantarkan kita untuk takarrub musyahadah kepada Allah SWT. Orang-orang yang mempunyai cahaya akal atau ilmu yakin terbuka bagi dia dekatnya kepada Allah. Padahal ini masih tahap pertama. Nah, bila mata hati kita sudah punya cahaya, maka akan nampak Allah itu dekat. Nah, sekarang kita mulai menyadari bahwa jika ibadah itu kok ada malasnya, itu karena memang cahaya mata hati kita sedang banyak tutupnya, banyak hijabnya, banyak dindingnya. Bukankah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya hambaku tentang aku, fa inni qarib. Katakan bahwa aku ini dekat. Orang umum tahu bahwa Allah itu dekat. Mungkin kalau kita raba diri kita sendiri, kita tahu bahwa Allah itu dekat. Allahu syahidun. Allahu alimun. Tapi dekatnya Tuhan itu, dekatnya Allah itu tidak terasakan. Orang yang mata hatinya terbuka sedikit saja, su'aul basir, maka terasa Allah itu dekat. Orang awam menuntut ilmu sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahilnya Allah. Dia tahu Allah itu dekat, tapi mereka tidak mampu merasakan. Sedangkan yang sudah ada cahaya mata hatinya, su'aul basir, dia akan merasa dekat dengan Allah. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Merasakan atau menyadari bahwa Allah itu dekat, itu bagian dari musyahadah. Allah juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah beserta kamu sekalian di mana saja kalian berada. Juga firman Allah, wallahu syahidun ala ma taf'alun. Dan Allah Maha menyaksikan atas apa-apa yang kamu kerjakan. Atas apa-apa yang engkau kerjakan, termasuk lintasan hati kita. Jadi kedekatan Allah itu akan terasa bagi orang-orang yang punya cahaya akal. Ayo kita berusaha untuk ini ya. Bagaimana caranya? Ya hilangkan hijab-hijabnya, hilangkan dinding-dindingnya, bersihkan hati kita dari hijab-hijab itu, dari dinding-dinding yang mendindingi kita untuk menuju level yang berikutnya. Dengan sebab demikian, mata hati yang terbuka sedikit
maka dia akan selalu merasa akan diawasi oleh Allah. Dan dia menjadi beradab sopan santun dengan Allah. Baik dohir maupun batin. Kemarin ada ibadah dohir, ada ibadah batin. Adab dohir yang nyata seperti segera menjalankan perintah Allah. Segera, ayo kita berusaha, memang Kiai, ini seruan kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah semuanya. Ayo kita berusaha, begitu adzan segera, atau sebelum adzan sudah siap-siap. Lakukan terus peningkatan, menjalankan perintah Allah menjadi lebih baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Ya. Larangan Allah segera tinggalkan. Itu hati kita itu sering ya, kalau terlintas, ini tidak boleh loh sama Allah sebenarnya. Kenapa kamu lakukan? Segera saja. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan lindungi saya untuk berbuat yang seperti ini, yang Engkau larang, seandainya tidak mampu. Ya. Beradab, bersopan santun secara badan fisik, itu dibarengi dengan ikhlas. Juga dengan tidak iktiraf ya kepada Allah, misalnya, kenapa aku begini, kenapa engkau begitu. Nggak usah pakai nyanyi bruri ya, aku begini, engkau begitu, sama saja gitu ya kalau ingat. Tidak usah mempertanyakan itu. Ya, badan lakukan ibadah dengan ikhlas. Jadi tugas kita kalau mau berjalan kepada Allah, salik ilallah. Maka yang pertama adalah kita buka mata hati kita. Jadi harus ada keinginan, kalau tadi dibicarakan oleh Man Kiai Ayib, bisa diusahakan untuk sampai kepada level berikutnya itu. Terbukanya matahari itu. Harus ada keinginan untuk membuka mata hati kita itu. Selanjutnya dikatakan wa ammal ladzi bihi ainul basyirah au nurul ilmi au ainul yakin yang kashifu lahu wujudul haqqi wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati bihi. Artinya adapun orang yang dengannya ada ainul basyirah. Ini level yang kedua ya. Level yang pertama su'aul basirah bagi orang yang mubtadi'in, kalau ini mutawassitin. Orang yang sudah mulai banyak terbuka tetapi belum sepenuhnya penyakit-penyakit hatinya dihilangkan. Kesibukan dunia yang banyak menyita, yang bisa menyita lupa, membuat lupa pada Allah dikurangi. Nah, ini mungkin level-level kita yang sudah mau pensiun gitu ya. Kesibukan-kesibukan yang membuat lupa kepada Allah kurangi. Atau setidaknya pilah-pilah apa yang akan kita lakukan itu. Yang ini banyak betul nggak mengurangi, membuat kita lupa kepada Allah, mengurangi ingat kepada Allah. Maka nampaklah bagi dia adanya Allah itu, dan tiada daya dan upaya bagi makhluk. Kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Yang adanya Tuhan, selain Tuhan, selain Allah, tidak ada daya upaya. Nah, ini lalu dikatakan dalam keterangannya ya. Bila masih mengingini kedudukan duniawi, ini maaf-maaf, dikatakan tidak akan mungkin ke arah ainul yakin. Jadi mungkin levelnya masih su'aul basirah. Nah, ini kita mungkin ya, masih banyak menginginkan kedudukan-kedudukan duniawi. Nah, ayo, mungkin bertahap ya, kita masih banyak ingin itu. Arahkan kepada akhirat semua. Kalau masih ada target-target ekonomi. Nah, ini dikatakan di dalam keterangan ini tidak akan bisa sampai ainul yakin. Ya, Masya Allah ya. Maka perlu kita usahakan membuka tutupan-tutupan hati, dinding-dinding hati ini. Lebih banyak perlu diusahakan.
Bila sudah terbuka agak banyak, maka terbuka bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, bukan makhluk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan. Allah juga berfirman, wa ma ramaita id ramaita, walakinnallahu rama. Dan tidaklah engkau hai Muhammad yang melempar itu, tetapi Allah yang melempar. Lalu diperkuat dengan dawuhnya Rasulullah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtima'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Artinya, ketahuilah jika seluruh manusia itu sepakat untuk memberi engkau manfaat, maka tidak akan mampu manusia seluruhnya itu memberi manfaat, kecuali seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah padanya. Dan sebaliknya, jika orang-orang seluruhnya berkumpul manusia itu untuk membahayakan engkau, tidak akan sampai bahaya itu, kecuali seperti yang telah ditetapkan oleh Allah untuk engkau. Nah, orang-orang yang sudah punya ainul basyirah tidak peduli dengan makhluk dan tidak merasa jinak dengan makhluk dan tidak berharap dengan makhluk, maka dengan demikian ikhlas, tawakal, ridhonya orang ini menjadi sempurna. Karena tidak ada makhluk lagi yang dituju, tapi hanya Allah yang dituju. Ikhlas, tawakal, dan ridhonya menjadi sempurna. Jika masih ada anggapan makhluk itu dapat memberi kepada kita, sekalipun berinya itu hanya pujian, pandangan mata, yang menyebabkan hati kita menjadi riya atau sum'ah, sekalipun bentuk kepedulian mereka itu dengar, sum'ah, kepedulian mereka hanya memandang mata, membuat kita riya, yang seperti ini belum sempurna. Ikhlas dan tawakalnya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, mari ya kita semua berusaha meningkatkan diri ya, dari su'aul basirah menuju ainul basirah. Ya, mudah-mudahan Allah paring hakul basirah. Insyaallah, insyaallah. Mau tanya, Mang, sebelum tadi ada saya akhiri dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Mang Kiai Afif ya. Bagaimana kalau seorang hamba dia punya target-target ekonomi, tapi tujuannya, misalnya saya punya target jadi rektor, tujuannya ya supaya tujuan Allah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu bisa kita wujudkan. Gitu. Itu gimana itu, Mang? Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini satu rumpun ini, ayo ya, ini satu rumpun. Nah. Saya minta ini Mang Ayib aja yang menjawab. Karena mungkin saya akan bias ya, Mang. Saya masih punya keinginan nafsu, keinginan kedudukan duniawi itu seperti Mang Andi Rosa ya. Mang Soleh, dilanjutkan dulu yang tadi kan baru mutawasid. Ini soalnya direkam. Yang ketiga belum. Lanjutkan dulu, nanti saya pindah ke Mang Ayib. Sampai itu ilmunya, Mas Yatno. Loh, tadi kan yang ada tiga. Iya. Ainul yakin, yang satunya hakul yakin, ya hakul iya, su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Belum itu tadi. Itu biar Mang Ayib. Saya melihat Mang Ayib ini punya penjelasan ini, termasuk pertanyaannya Mang Kiai Andi. Mangga Mang Ayib. Mang Ayib. Bagaimana itu ya? Kalau masih ingin jadi rektor tapi ingin mengembangkan ilmu, terus mengembangkan, dan itu termasuk keinginan saya mungkin ya, atau keinginan Mas Yatno ingin lagi menjadi apa, manajer menjadi apa lagi gitu ya. Iya, waduh. Masih ada keinginan itu kita ya. Karena manusia itu pintar sekali mengalihkan.
Jadi kalau jadi rektor kan pengaruh saya lebih besar. Jadi saya bisa lebih mewujudkan itu mungkin gitu ya. Silakan Mang Ayib. Waduh, itu Mang Andi Rosa itu luar biasa, to the point. Satu rumpun ini. Ya Bang, Ayib, silakan Bang Ayib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya menjadi apapun ya, menjadi apapun itu tidak menghalangi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Kita tahu beliau-beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin, gitu ya. Mereka tingkatannya ya pasti sudah sampai kepada Hakul Basirah, gitu. Mereka sudah Hakul Basirah. Tetapi kedudukannya tidak menghalangi kedudukan duniawi gitu yang menguasai. Beliau kan menguasai apalagi Sayyidina Umar bin Khattab ya, sampai menguasai Jazirah Arab waktu itu, sampai Persia pun takluk gitu. Berarti kan Persia takluk udah di atas Persia, berarti kan kedudukannya gitu. Tapi derajat beliau itu diakui gitu oleh semua kaum muslimin bahwa beliau itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun gitu ya. Bahkan kalau saya pernah dengar, kalau saya tidak salah di sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau pada zamannya itu menduduki kedudukan sebagai Sultanul Aulia atau Ghaus fi zamanihi, ya, Sultanul Aulia pada zamannya, beliau menduduki sebagai penasehat raja gitu, sebagai penasehat raja. Jadi kedudukan apapun itu tidak menghalangi perjalanan wusul kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalangi itu sebetulnya nafsu gitu. Nafsu. Kalau nafsu ada ya tidak akan bisa. Kalau nafsunya ada, kemarin kan di hikmah yang dibahas oleh Bang Kiai Hasan, walaupun orang itu berilmu, tapi kalau menuruti hawa nafsunya, gitu kan, ya itu masih lebih bagus orang yang bodoh, itu yang tidak menuruti hawa nafsunya. Artinya dia mencapai sesuatu itu tidak karena hawa nafsunya. Karena tidak ada orang yang bodoh yang bisa menahan hawa nafsu. Kalau dia bisa menahan hawa nafsu, ya berarti walaupun terlihatnya bodoh gitu, sebetulnya dia adalah orang yang sangat pandai. Demikian mungkin ya sepemahaman saya. Jadi apapun kedudukan atau jabatan yang ada di dunia ini tidak menghalangi seseorang untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalangi itu adalah hawa nafsu, ya, yang dikendalikan oleh setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu Bang Soleh Afifi dan Mang Andi ya. Jadi itu ada menjadi wasilah untuk usul gitu. Intinya gitu Mang Andi. Jadi karena menurut saya setiap orang itu kayak punya cetakan masing-masing ya. Saya kalau suruh jadi Mang Soleh ya nggak bisa ngajar, malah orang ketawa nanti.
nggak telaten saya jadi dokter. Nah, ya nggak bisa. Ya, itu nggak mungkin juga kita tidak ada perbaikan, maksudnya continue improvement-nya itu ya. Kalau saya itu menjadi sebuah wasilah. Jadi yang kalau saya kemarin bahasa saya itu network gitu ya. Orang nggak mungkin akan nyampe kalau tidak ada jaringan ke sana, kecuali kayak yang Mang Soleh yang ditarik langsung itu tadi istilahnya Mang Aib ya, yang langsung dikasih gitu kan. Lain lagi kalau di itu biasanya sudah dicetak di sana, memang orang ini nih ditarik langsung. Tapi kalau bagi kita ya harus ada ke sana ya, ke sana untuk mencapai ke sana ya kita harus ada koneksi, bukan koneksi dalam tanda kutip negatif gitu. Nah, kalau di sini dinamakan guru mursyid kan bisa ya. Jadi kan saya saking susahnya ke rumah Mang Andi kan saya nanya-nanya, kalau rumah Mang Andi tuh Google Map-nya itu kok salah ya? Aku nanya siapa kan begitu kan. Nah, sekarang itu usulnya banyak ke Google Map itu masalahnya. Habis itu banyak ke YouTube. Nah, kan susah nanya sininya. Coba Mang Andi ini datang ke saya, rumah saya di kampung. Begitu masuk ternyata Google Map-nya nggak masuk mobil ternyata. Muter-muter coba. Akhirnya bertanya, Pak, kan rumahnya Pak Yanto di mana? Oh, enggak ada. Waduh, saya nggak kenal. Nanya kan itu YouTube itu. Nyetel YouTube sini, tadi akhirnya tidak connect gitu. Kalau saya itu sederhana, yaitu untuk diri saya sendiri ya. Jadi saya mengimani bahwa janganlah orang itu merasa bisa. Pasti ada jalan untuk ke sana. Nah, jalan itulah yang mungkin dalam agama ini namanya wusul, wasilah. Nah, salah satunya ya Mang Soleh ya harus jadi, kalau bisa jadi rektor gitu kan. Amin. Nah, nanti kalau anak saya itu kan bersemangat. Jadi alhamdulillah nih Mang Soleh. Nah, dia IP-nya itu kemarin 3,9. IP-nya bagus-bagus loh. Heran dong orang ini. Wah, kamu kayaknya ini pelajaranmu terlalu mudah itu. Aku bilang gitu. Ya kan nanti bisa. Sudah saya arahkan ke sana, Mang. Wanita itu bagus jadi guru. Jadi guru, jadi dosen, peneliti. Jadi nanti anakmu tuh bisa kopen. Nanti kalau guru kan tidak full ya, Mang, sekarang ya. Misalnya bisa pulang sebentar, bisa apa gitu kan. Iya, betul. Nah, saya arahkan ke sana. Tadi istilahnya muridun sama murodun, Mang. Muridun. Nah, saya murid. Ya. Murid sama murad. Jadi murid. Jadi kalau saya muridnya itu berarti saya sedang berkehendak sesuatu ya. Murid. Tadi kuncinya di nafsu ya. Nafsu. Ya, kuncinya di nafsu. Jadi tidak menghalangi seseorang untuk wusul kepada Allah dalam kedudukan apapun, meningkat bahkan menjadi lebih baik ya, meningkat itu. Tapi bagaimana mengendalikan nafsu ini? Apakah itu semata-mata keinginan nafsu atau karena semata-mata ikhlas ridhoillah sesuai dengan la haula wala quwata illa billah, ini pakai itu ya. Kalau semata-mata nafsu maka itu lalu justru menjadi terhijab ya, menjadi terhalang, banyak dindingnya. Nah, kita mulai menemukan bahwa nafsu itu pun bisa mengarahkan kepada keburukan, nafsu bisa mengarahkan kepada kebaikan yang seakan-akan itu memang baik menurut nafsu ya. Kalau begitu seakan-akan itu baik menurut nafsu, maka itu justru terbimbing. Ya. Hati-hati terhadap nafsu kita sendiri itu. Maka benar Rasulullah itu dawuh, perang paling besar itu perang terhadap nafsu kita sendiri. Nah, mengetahui bahwa ini memang nafsu atau tidak ya, nah itu kita belajar ikhlas, belajar lalu menyadari lillah billah, la haula wala quwata illa billah. Itu Mang tambahan dari saya. Terima kasih Mang. Satu lagi pertanyaannya Mang. Tadi Abu Jahal ya yang
dia terhalang oleh menuju wusul kepada Allah karena menurut ahli sejarah dia itu pedagang kemenyan atau pedagang menyediakan kebutuhan orang-orang yang datang ke Ka'bah. Jadi dengan adanya Rasulullah dia tersaingi bisnisnya itu gitu. Karena dengan adanya ajaran Islam kemenyannya nggak laku, kemudian barang-barang kebutuhan para peziarah yang dia sediakan tidak dibeli orang. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan menurut para ahli tafsir, kenapa Abu Jahal dijadikan sebagai ilustrasi gitu. Tetapi ternyata Rasulullah juga ada sebuah hadis yang menyatakan Abu Jahal itu nanti akan terbebas dari api neraka. Kenapa? Gara-gara dia gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, itu gimana itu, Bang? Terima kasih. Kalau yang saya dengar ya, dengan gembiranya Abu Jahal terhadap kelahiran Rasulullah ketika itu ya, bahkan sampai Abu Jahal itu memotong kambing ya, syukurannya gembira terhadap kelahiran. Itu kan keluarga sendiri kan, Bang? Itu aslinya keluarga tuh itu. Paman itu, paman ya. Abu Lahab ya, Abu Lahab ya. Abu Lahab barangkali. Oh, Abu Lahab. Itu bukan Abu Jahal, Mang Rondi. Yang itu tuh, Tabat Yada itu loh. Surat. Mang Tony, Mang Tony, diberi penjelasan lebih lanjut. Mang terus aja, mau terus. Saya hanya aja tadi yang ini aja Abu Jahal Abu Lahab itu aja. Terus masalah di sini. Oh, saya malah confuse ya antara Abu Jahal Abu Lahab itu bedanya apa ya? Karena dua-duanya itu dalam hati saya itu pokoknya menentang Rasulullah itu sama gitu lah ya. Jadi dianggap sama ini dua-duanya ya, Abu Jahal Abu Lahab ya. Oke. Jadi berarti Abu Lahab ya yang menurut keterangannya Mang Hertoni yang bersyukur ya terhadap kelahiran Rasulullah itu. Nah, dalam yang saya pernah dengar keterangannya itu, Abu Lahab ini di neraka diberi tameng ya, masuk neraka tapi diberi tameng untuk suatu saat tamengnya itu bisa dipakai. Nah, ini bentuk dari apa ya? Ganjaran dari Allah. Syafaat Rasulullah. Nah, ya, tameng itu lalu dia tidak bisa merasakan dalam beberapa saat api neraka, siksa api neraka itu. Nah, ini yang saya dengar itu. Tapi mengenai keterangan bahwa suatu saat diangkat terus dari neraka terus masuk surga itu saya nggak dapat keterangannya. Baru dengar dari Mang Andi ini. Enggak, saya nggak menyatakan itu, Mang. Cuman tidak menyatakan beliau diangkat atau tidak. Cuman kesimpulannya bahwa ajaran Islam itu inklusif kepada siapapun gitu. Kesimpulannya para peneliti tasawuf gitu. Jadi meskipun dia tidak mengenal Allah, tapi kalau dia mengesahkan Tuhan atau percaya adanya pencipta, ya bisa selamat gitu. Coba itu salah satu kenapa misalnya ya banyak ahli tasawuf kemudian berkesimpulan seperti itu, Mang. Yang penting dia percaya kepada Tuhan gitu dan mengajarkan hal-hal yang positif atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam meskipun istilahnya beda kan gitu atau tata caranya beda. Gimana itu, Bang? Wah, kelihatannya nih panjang. Jadi nanti sebagai PR yang ini ya, itu karena itu nanti masuk ke penjelasannya Gus Dur yang sangat sederhana. Gus Dur itu sering menjelaskan al-hakumu takasur. Cari. Wah, itu saya terinspirasi. Jadi, tidak semua menjadi amal soleh katanya gitu. Baik ya. Tadi